Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur senantiasa diberikan oleh Allah taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa mendapati diri kita sampai hari ini menjadi muslim, menjadi mukmin, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap terpelihara menjadi mukmin dan muslim yang baik sehingga kita jemput ajal ini sesuai dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati dalam keadaan kecuali Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak membuka pembicaraan kita, mengawali pembicaraan kita dengan merenungi sebuah firman Allah di dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 14. Ayat ini sangat populer dalam pendengaran kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal qaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah berfirman bahwasanya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, telah dibikin indah dalam pandangan manusia. Zuyyina lin-nasi, telah dibikin indah bagi manusia dalam pandangannya, hubbus syahwat, mencintai yang dia ingini. Apa-apa yang diingini oleh manusia itu diuraikan oleh Allah di ayat ini. Bentuknya adalah pertama minan nisa, perempuan. Yang kedua adalah wal banin, dan anak-anak. Yang ketiga adalah harta yang banyak. Minadh dhahabi wal fiddati, dalam bentuk emas maupun perak. Allah sebutkan lagi wal khailil musawwamati, kuda-kuda pilihan. Jadi kalau dalam kehidupan dahulu kuda ini adalah sebagai tunggangan kendaraan. Kalau sekarang mungkin bentuknya adalah kendaraan-kendaraan pilihan, kendaraan mewah yang dipilih itu. Enggak ada orang milih kendaraan yang tidak mewah. Kalau disuruh milih kendaraan dan gratis, ya pasti yang dipilih itu yang lebih mewah. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Wal an'am, dan binatang ternak, artinya bisnis ternak kita. Wal harth, dan sawah ladang, bisnis kita berupa pertanian dan seterusnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah indahu, di sisinya adalah husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia ini, ketika kita semua ini berorientasi kepada kehidupan akhirat, bukan berarti kita ini tidak boleh menikmati kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita beranggapan orang Islam itu harus anti dunia. Tidak demikian. Kita tetap boleh menikmati dunia yang kita miliki, harta yang kita peroleh, selama semuanya itu tidak mengabaikan tempat kembali yang semestinya harus selalu kita ingat. Apa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting jangan sampai dunia yang kita miliki ini kemudian membuat kita lupa terhadap tempat kembali kita pada akhirnya nanti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
kalau kita lihat dalam beberapa penjelasan ya tafsir Al-Qur'an, ya, beberapa ulama, sebagian ulama menyampaikan bahwasanya ya ketika Allah menyampaikan ziyyina linnasi hubbus syahawat, disandarkan dengan syahwat ini bahwa dunia ini indah bagi syahwat ya manusia berupa kecintaan yang diingini ini, itu bukan menunjukkan atau bukan menekankan bahwa dunia ini kotor. Ya, dunia ini tidak disukai. Ya. Tidak demikian. Ya, tetapi ini lebih kepada penjelasan tentang tabiat dunia ini, tabiat dorongan nafsu kita. Ya. Nah, sehingga kita diberikan guide juga, diberikan arahan juga agar kita mampu menempatkan pada tempatnya, mengelola dengan sebaik-baiknya tanpa melewati batas-batas yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Ya. Apa itu? Ia tidak boleh mengalahkan apa yang lebih mulia ya, dan lebih tinggi dalam kehidupan kita ini. Ya, serta mengajaknya untuk memandang dalam jangkauan pandangan yang lebih jauh, tidak dibatasi oleh kehidupan dunia kita saat ini saja. Yakni apa? Yakni kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa yang diingini oleh manusia itu ya boleh kita miliki tanpa tenggelam dan semata-mata bergelimang di dalamnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah keistimewaan Islam, ajaran Islam itu. Di satu sisi dia memelihara fitrah manusia. Manusia fitrahnya apa? Suka dengan dunia, dipelihara. Ya. Serta berusaha untuk mendidik ini, mendidik fitrah manusia ini, merawat fitrah manusia ini, dan meninggikan fitrah manusia ini, ya, tanpa harus membekukan dan membunuh fitrah manusia ini. Yang terjadi apa? Diarahkan agar fitrah ini tidak tergelincir dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, jamaah sekalian, bukan tidak boleh memiliki dan menikmati kehidupan dunia yang kita miliki ini. Tetapi sekali lagi yang terpenting adalah janganlah sampai kehidupan dunia kita ini membuat kita menjadi lupa dan lalai. Dalam sebuah firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Munafiqun, surat 63 ayat yang ke-9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum, janganlah melalaikan kalian, auladukum anak-anak kalian, amwalukum harta kalian, wa auladukum dan anak-anak kalian, an dzikrillah dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia kita miliki boleh, ya. Dunia yang kita peroleh ini bisa boleh kita kelola, kita nikmati. Tetapi kata Allah, la tulhikum amwalukum, janganlah melalaikan ya harta-harta kalian itu, wa auladukum. Ya, la tulhikum amwalukum wa la auladukum, janganlah melalaikan harta-harta kalian ini dan anak-anak kalian ini an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita menjadikan dunia ini kemudian membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati-hati. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang demikian, faulaika humul khasirun, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Rugi secara hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, para pirsawan, para pemirsa, saudara-saudaraku yang saya cintai, agar kita tidak terjerumus dalam kungkungan dunia yang kemudian kita menjadi lupa kepada Allah, yang kemudian kita menjadi rugi, setidaknya ada 3 sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi dunia yang kita hadapi atau dunia yang kita miliki ini.
Dunia yang kita kejar, kita cari, atau dunia yang kita harus kelola setelah kita miliki. Yang pertama, jamaah sekalian, saudara-saudaraku, sikap yang harus kita hadirkan dalam menghadapi dunia ini adalah pertama, menggapai segala kenikmatan dunia atau mencari segala kenikmatan dunia ini harus dengan cara yang baik dan halal, bukan dengan cara yang menghalalkan segala cara. Bahkan seandainya kenikmatan itu harus kita kejar hingga ujung dunia, ya. Bahkan kenikmatan atau karunia Allah ini harus kita kejar sampai di berkilo-kilometer jaraknya, ya, tidak masalah. Yang menjadi persoalan bagi kita itu adalah apakah caranya kita menggapai itu dengan jalan yang benar. Ya, bahkan Allah ya, menggambarkan kepada kita tidak boleh kongko-kongko. Ya, di dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat 10 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalat, dan apabila telah dikerjakan salat, salat Jumat nih, seperti hari ini kita ya hari Jumat, nanti mungkin ada yang Jumatan gitu ya. Fantasyiru fil ard. Ya, setelah sholat itu tidak disuruh kongko-kongko di masjid ya, ngobrol, janduman gitu ya dalam istilah Jawanya. Tetapi Allah perintahkan apa? Fantasyiru fil ard. Menyebarlah kalian di muka bumi ini. Ya, wabtahu, dan carilah oleh kalian semua min fadlillah, dari karunia Allah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan jangan lupa dalam mengejar dunia itu ya, menebar di muka bumi ke segala penjuru arahnya, mencari dunia harus kita iringi dengan ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Ya, di sini ditegaskan wadhkurullaha katsira, bukan hanya sekedar wadhkurullah, tapi wadhkurullaha katsira. Ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Kenapa? Karena dunia itu memang sering melalaikan kita. Jadi ingatan kita kepada Allah nggak cukup dengan sedikit, tapi yang banyak. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar dunia ini tidak menjerumuskan kita. Agar dunia yang kita miliki ini menghantarkan kita kepada keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya, kita harus sikapi dengan cara apa? Dengan cara ya semaksimal mungkin mencari karunia Allah berupa kenikmatan dunia ini. Akan tetapi dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, ya, tidak dengan segala cara. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita menghadapi ya, dunia ini adalah gunakan apa-apa yang kita sudah peroleh dari Allah itu ya dengan baik dan untuk kebaikan. Digunakan dengan cara baik dan untuk kebaikan. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ya, ayat yang ke-77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, kita disuruh orientasi kepada akhirat. Cari oleh kalian karunia Allah, ya, kehidupan akhirat. Tapi juga wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan bagian kalian dalam kehidupan di dunia. Nah, di dunia ini kita kelola wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Ya, lalu kemudian ditegaskan Allah wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kalian mencari-cari atau melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Innallaha yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah sekalian, bagaimana Allah menggambarkan kepada kita di dalam ayat ini untuk mengelola kehidupan kita ini dalam koridor kebaikan dan ya, dalam koridor dengan cara yang baik dan dalam koridor untuk kebaikan. Sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepada kita. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sikap yang ketiga yang harus kita hadirkan dalam diri kita menghadapi kehidupan dunia ini adalah jangan sampai
kita ketika mengelola dan menikmati dunia ini lalu kita lupa kepada Allah. Tetaplah dalam kerangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kita mengelola dan menikmati dunia ini tanpa kita hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim yang sangat populer dalam pendengaran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seringkali kita merenungi ayat ini lebih kepada kita bersyukur supaya kita dapat tambahan karunia Allah. Ya, itu tidak salah sesuai dengan zahir ayat ini. Tetapi di sisi lain ada yang perlu kita ingat. Ketika kita tidak menikmati dan mengelola karunia-karunia Allah ini dalam bingkai syukur, maka ingat, tidak saja Allah tidak menambahkan karunia-Nya untuk kita, tetapi juga wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak syukur dan mengkufuri karunia Allah itu, sehingga karunia-karunia Allah itu tidak kita gunakan dengan baik dan tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka hati-hati. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, para pendengar, para pemirsa, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah, maka mari kita bersemangat untuk mengelola kehidupan kita ini agar banyak karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan dunia ini, dan itu kita lakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halal, tanpa kemudian menghalalkan berbagai cara, dan yang tidak kalah penting, mudah-mudahan kita bisa menggunakan seluruh yang dikaruniakan oleh Allah ini untuk yang baik dan dalam rangka kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua agar tidak tergelincir oleh urusan-urusan dunia, tetapi dunia ini bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.